Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Natalio. Saya akan menjelaskan mazhab fisiokrat, mazhab dan merkantilis. Langsung saja, yang pertama adalah mazhab fisiokrat tumbuh sebagai kritik terhadap pemikiran ekonomi, merkantilisme, aliran fisiokratis, membangun teori berdasarkan konsep hukum alam, serta berakhirnya. Yang kedua adalah inti pemikiran mazhab fisiokrat adalah sumber daya alam negara, sumber kekayaan adalah alam. Pemilik tanah dibebankan pajak, sektor penting adalah pertanian, dan satu-satunya sektor yang paling produktif untuk masyarakat. Terus Jacob Tuget mempunyai dua sumbangan utama terhadap perekonomian, yaitu teori uang dan teori tabir dan teori fluktuasi. Teori uang sebagai tabir yang mempersulit pengamatan fenomena ekonomi. Yang keempat adalah membagi tiga kelas. Yang pertama adalah produktif kelas, yaitu masyarakat yang aktif berpotensi di bidang pertanian. Yang kedua, steril kelas, yaitu kaum non produktif seperti buruh. Yang ketiga adalah propertary kelas, yaitu para pemilik tanah. Menurut Konesi, pajak harus dibebankan kepada pemilik tanah dan juga dikarenakan dia tidak melakukan. Selanjutnya adalah coba saudara jelaskan yang diuntung. Jadi yang diuntungkan adalah para buruh, dikarenakan karena para buruh menerima upah yang besar sama dengan biaya hidupnya, serta apabila mengalami harga naik maka upahnya juga naik. Terus adalah konsep ekonomi yang dilahirkan dari pemikiran mazhab fisiokrat. Yang pertama adalah konsep sistem perekonomian suatu negara. Yang kedua adalah teori nilai dan harga. Yang ketiga adalah konsep teori uang sebagai tabir dan teori fluktuasi. 8 adalah sebutkan dan jelaskan faktor yang mendasari perkembangan pemikiran merkantilisme. Yang pertama adalah banyaknya penemuan dan penaklukan wilayah-wilayah baru oleh Eropa. Yang kedua, adanya arus modal baru, baik wilayah geografi baru ataupun yang tidak. Yang ketiga adalah kebangkitan raja dan saudagar yang mendorong nasionalisme. Yang keempat adalah perkembangan perdagangan lokal, nasional, dan internasional. Yang ke-9, menurut pemikiran merkantilisme, bagaimana cara mencapai kemakmuran negara. Jadi untuk mencapai kemakmuran adalah menurut pemikiran merkantilisme adalah dengan meningkatkan ekspor yang lebih tinggi daripada impor sehingga mengalami. Yang ke-10, menurut Thomas More, bagaimana cara meningkatkan surplus ekspor dengan cara adalah dengan memperbaiki kualitas barang, harga, dengan pengaturan biaya ekspor dan impor. 11, jelaskan pemikiran Colbert sebagai salah satu pelopor merkantilisme, yaitu pemikiran Colbert adalah perdagangan internasional paling penting dalam kemakmuran suatu negara. Sekian data yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.